Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungannya. Di video kali ini kita akan membahas tentang awal mula terciptanya bumi menurut Islam. Ada beberapa penjelasan tentang proses terbentuknya langit dan bumi di dalam Al-Quran. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikitpun. Quran Surat Kahf ayat 38. Dari ayat tersebut sudah dapat dipastikan, bahwa pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses penciptaan tersebut terjadi selama 6 masa. Para ahli mengambil kesimpulan bahwa proses terciptanya langit dan bumi terjadi dalam 6 masa atau 6 periode. Apakah penciptaanmu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Quran Surat An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan 33. Alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Ledakan besar tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk materi. Dari ledakan besar tersebut, terbentuklah awan debu atau dukon. Ketika dukon berkondensasi sambil berputar dan memadat, di situ terbentuk unsur hidrogen. Saat temperatur dukon mencapai 20 juta derajat Celcius, terbentuklah helium. Dari reaksi inti sebagian atom hidrogen, lalu sebagian hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared. Proses pengembangan dan penyempurnaan bahwa alam semesta berkembang, galaksi-galaksi saling berjauhan, dan langit makin tinggi, jadi alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan sebuah proses evolutif atau bertahap. Masa ketiga adalah di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya, dan bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Pada masa ini daratan bumi muncul. Dahulu kala, terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Massa yang terpental ini menjadi planet. Di antaranya adalah bumi. Penghamparan yang dimaksudkan adalah pembentukan superkontinen di permukaan bumi. Ketika bumi baru terbentuk belum ada datar, yang ada hanyalah batuan-batuan yang berpijar dengan suhu ratusan derajat Celcius. Dan di masa kelima, terjadinya perubahan pada bumi, yang awalnya tidak ada air menjadi ada air. Air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi. Hidrogen yang terdapat pada komet bereaksi dengan unsur-unsur yang terdapat di bumi, dan terbentuk uap air. Uap air ini kemudian turun sebagai hujan. Bukti air berasal dari komet, ialah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut sama dengan rasio pada komet. Semua kehidupan berasal dari air. Setelah air muncul kehidupan, seperti tumbuhan-tumbuhan pun bermunculan. Kemudian di masa ke-6, gunung mulai terbentuk setelah terciptanya daratan, pembentukan air, dan munculnya tumbuhan. Gunung memiliki akar di dalam tanah, atau bisa disebut juga pasat. Fungsi gunung adalah menyeimbangkan kerak bumi untuk mencegah goyangnya tanah. Setelah terbentuknya gunung, barulah hewan dan manusia tercipta. Sahabat yang beriman, itulah sedikit ringkasan awal mula dari terciptanya bumi. Di sini, kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya. Semoga di video pembahasan kali ini, kita mendapatkan pelajaran yang bisa kita ambil. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa membantu kami untuk menekan tombol subscribe, agar kami bisa membagikan video-video edukatif lainnya.